Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Coba ditengok dulu di bawah kursi ada sampah atau tidak, ada uang. Tak ada. Tidak ada. Silakan Amirul untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum pelajaran kita pada hari ini, karena kita belajar terlebih dahulu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Ya, untuk pembelajaran hari ini akan diajar oleh saya sendiri, yaitu Ibu Nurul ini, dan dibantu oleh rekan Ibu Istiana Nisa dan semuanya. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Untuk ketua kelas siapa saja yang tidak masuk hari ini? Kelas. Masuk semua, Bu? Masuk semua. Untuk menanamkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada saudari Nur bisa dipimpin, yang lainnya berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung
selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Abdul. Baiklah semuanya, di sini materi kita pada hari ini adalah hubungan internasional. Di sini ada yang tahu apa itu hubungan internasional? Silakan dulu. Hubungan internasional adalah hubungan yang terjadi antara negara dalam berbagai bidang untuk kepentingan bersama. Good. Pertama dulu. Ternyata dari hubungan internasional adalah seperti impor dan ekspor. Salah satunya adalah impor HP dari luar negeri, ekspor hasil alam Indonesia seperti kopi, kelapa sawit, dan rempah-rempah. Next. Faktor penyebab hubungan internasional. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal, Indonesia itu butuh teknologi dari luar negeri untuk kemajuan industri dan pendidikan. Yang kedua ada faktor eksternalnya, itu produk lokal dijual ke luar negeri seperti kelapa sawit dan kopi karena di Indonesia itu berlimpah. Yang kedua ada faktor eksternal, kerjasama keamanan dengan negara lain untuk menjaga stabilitas kawasan. Ini bisa seperti contohnya latihan militer bersama. Yang kedua faktor eksternalnya, bantuan saat bencana dari negara sahabat sebagai bentuk solidaritas internasional. Bantuan saat bencana alam ini banyak terlihat seperti tsunami Aceh, banjir di Sumatera Barat kemarin. Next. Tujuan hubungan internasional. Di sini ada tahu apa itu tujuan hubungan internasional? Coba ini. Coba sebutkan tujuan dari hubungan internasional. Jadi salah satu bentuk dari hubungan internasional itu adanya kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga adanya pendidikan agar bisa lebih maju. Ketiga juga adanya tujuan untuk perdamaian dunia. Benar sekali, yang menurut dari yang pertama yaitu adalah kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan perdagangan dan investasi internasional. Yang kedua ada pendidikan yang lebih maju. Yang ketiga ada perdamaian dunia, menjaga stabilitas dan keamanan dunia melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Perdamaian dunia ini sejalan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Selanjutnya ada itu politik luar negeri bebas aktif. Di sini ada yang tahu apa itu bebas dan aktif. Coba ya, silakan. Kalau bebas itu merupakan kita diberi kesempatan untuk memilih kerja sama sendiri, dan yang kedua yaitu kita berperan aktif itu tuh untuk membantu perdamaian dunia. Contohnya ketika ada perselisihan antara negara-negara lain, kita itu berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Benar. Bebas di sini artinya adalah memilih kerjasama sendiri. Kita bebas memilih kerjasama dengan negara manapun karena kita tidak punya keterkaitan. Indonesia bebas menentukan sikap kebijakan luar negerinya tanpa terikat dengan blok manapun karena Indonesia adalah negara non-blok. Yang kedua yaitu aktif membantu perdamaian dunia. Di sini berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia seperti mengirimkan pasukan PBB atau pasukan perdamaian kepada negara-negara konflik. Next. Bidang hubungan internasional. Yang pertama ada ekonomi. Di sini ada yang saya menyebutkan contohnya kerjasama di bidang ekonomi. Coba kira. Baik Pak, kerjasama di bidang ekonomi itu meliputi ekspor impor barang, perdagangan internasional, dan kerjasama ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Bagus. Ekonomi meliputi kegiatan ekspor impor barang, mana yang sudah berlebih di Indonesia akan diekspor keluar, dan mana yang kurang akan diimpor dari luar ke dalam negeri. Selanjutnya ada sosial budaya. Silakan Feliza sebutkan contohnya.
Di sini di bidang sosial budaya, pertukaran pelajar itu merupakan salah satu ajang pertukaran sosial dan budaya, seperti promosi budaya kebencanaan. Selanjutnya ada di bidang politik. Di sini coba Oci jelaskan di bidang politik. Hubungan internasional di salah satunya di bidang politik. Bidang politik itu kerjasama antar negara dalam contohnya itu diplomasi, perjanjian bilateral, dan partisipasi dalam organisasi internasional. Kerjasama antar negara dalam diplomasi, perjanjian bilateral, dan partisipasi dalam organisasi internasional. Di sini banyak sekali contohnya. Misalnya kerjasama antar negara itu seperti Indonesia yang baru-baru ini Indonesia dengan Rusia dalam perjanjian kerjasama di bidang energi dan pertahanan. Kalau di bidang perjanjian bilateral itu ada namanya UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau perjanjian penentuan wilayah laut, seperti penentuan tentang wilayah teritorial, wilayah zona ekonomi eksklusif, dan penentuan wilayah kontinen. Yang terakhir di sini ada di bidang pertahanan. Silahkan Amirul, coba jelaskan di bidang pertahanan. Bidang pertahanan itu latihan militer bersama bekerja sama pertahanan untuk menjaga kesehatan regional. Benar sekali. Pertahanan di bidang pertahanan itu adalah contohnya latihan militer bersama dengan negara lain dalam kerja sama keamanan untuk menjaga stabilitas regional. Oh iya, dalam hubungan internasional itu ada yang namanya asas atau dasar adanya hubungan internasional. Yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial di sini adalah suatu negara mempunyai hak atas wilayahnya tersendiri. Yang kedua ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan di sini yaitu negara itu punya hak terhadap warga negaranya. Dan yang ketiga ada asas kepentingan bersama. Di sini asas kepentingan bersama yaitu negara harus menjalin kerjasama untuk kepentingan bersama rakyatnya. Yang ketiga ada namanya asas Pacta Sunt Servanda, yaitu Pacta Sunt Servanda itu adalah perjanjian yang bersifat mengikat sesuai dengan Konvensi Wina pasal 26 tahun 1969. Selanjutnya ada asas equality rights. Di sana semua negara itu sejajar di mata hukum. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan, saling menghargai dan terbuka sesama negara. Peran Indonesia di kancah internasional, yang pertama ada menjaga perdamaian. Silakan kita baca, sebutkan contohnya. Peran Indonesia itu yang pertama menjaga perdamaian. Indonesia aktif mengirim pasukan perdamaian PBB ke berbagai negara konflik untuk membantu menjaga stabilitas dunia. Lalu yang kedua, organisasi internasional seperti Indonesia menjadi aktif di PBB, ASEAN, G20 dan organisasi internasional lainnya. Lalu peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik, yaitu sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar negara secara damai. Dan yang terakhir itu ada KTT internasional, contohnya KTT G20 di Bali dan berbagai konferensi internasional di Indonesia. Benar, peran Indonesia dalam kancah internasional yaitu menjaga perdamaian. Hal ini sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya,
Oke, di sini ada kegiatan diskusi kelompok. Sebelumnya kita bagi dulu kelompoknya. Febriza dengan Siti, Epi, Febriza, Epi, Siti, Oci dan dia, Amirul dan Mira. Silakan duduk berkelompok. Oke, sudah duduk berkelompok. Di sini ada kasus Lebanon sebagai bagian dari upaya untuk menjaga perdamaian dunia. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke Lebanon dalam misi perdamaian di bawah naungan PBB. Pasukan ini bertugas menjaga stabilitas wilayah, memantau perbatasan serta melindungi masyarakat sipil dari konflik maupun sebagian masyarakat berpendapat bahwa keterlibatan Indonesia di Lebanon berisiko tinggi karena membahayakan pasukan dan memerlukan biaya besar dari negara. Nah, di sini tugas kelompoknya yang pertama adalah menganalisis apakah keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon sudah tepat atau belum. Yang kedua, analisis manfaat dari risiko keikutsertaan Indonesia dalam misi tersebut. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi agar Indonesia tetap berperan aktif tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Silakan kelompoknya bekerja. Serius. Apa? Tidak ada, kita langsung saja tulis di kertas. Itu soalnya tidak. Boleh. Ada yang kurang jelas tentang kasusnya atau soalnya? Langsung aja jawabannya. Tidak usah tingkat dari kasusnya, tidak usah dituliskan. Kalau tidak, Ya. silakan dengan Bila yang make bila dianalisis jawabannya. Tulis apa lengkap. Kami kelompok berapa, Pak? Sesuai urutan ini kelompok 1, 2, 3. Pak, saya PMA. Beli. Pak, ini kan ada dia di Pak. Ada reward nanti yang itu ada reward. Terakhir yang tulis. Sudah Amirul? Sudah, Bu.
Sudah Pak. Sudah Pak. Bapak tunggu sekitar 10 menit lagi. Sudah Pak. Kami mau coba. Baca lagi. Sudah Pak. Baca lagi. Ya. Atau kalian mau S banking dulu? Hah? Kita S banking dulu aja. Dulunya bumi itu bulat. Ya, oke. Oke, Kak. 10. 1 tambah 10. 11. Salah. Tiga. Salah. Dulunya bumi itu bulat. Dua. Salah. Dulunya bumi itu betul. Kalau fokus, dulunya bumi itu bulat. Berapa ya? Oh, ya paham. 28. 1, 2 tambah 8. 3, 22, Pak. 20. Yeay. Kalau saya dengar, Pak. bumi itu bulat. Pak, coba ikut saya dulu. Udah dengar ini. Kata-katanya. 1 ditambah 38. 1. 2 betul. Fokus, ayo fokus. Dulunya bumi itu bulat. Apa sih, Bu? Ya, Pak. 6 ditambah 8. 3, Nah, 0. benar. Oh iya. Ini benar Pak. Lagi, Pak, lagi. Pakaian itu. Iya, Pak, lagi. Oke. 9 ditambah 8. 3. Benar. Ayo lagi. 8 ditambah 8. 8. Sudah lanjut dengan tugasnya. Nanti setelah ini akan ada quiz. Lanjut diskusi ya. Mira, nanti kita terangkan ya, yuk. Nama kata? Mira apa? Sakti. Happy jangan ngobrol Happy. Akan menganalisis kasusnya. Apa? Tidak boleh. Kita itu dulu analisis kasusnya. Kita spin nanti siapa yang duluan. Aduh. Ayo semangat. Selamat dong. Ayo. Sudah, Pak. Ya sudah. Sudah, Pak. Coba cek ulang. Sudah, Pak. Ada salah. Salah itu. Kita tunggu Berarti 2 menit salah. lagi. Ya. Tunggu temannya yang belum 2 menit lagi. Febriza jangan ngobrol. Oh ya silakan. Ada yang kurang jelas? Apa enggak? Oh, yang pertama itu analisis misi perdamaian global itu sudah tepat oleh para korban. Iya, itu suka perdamaian. Ya. Itu mah, itu kurang.
Lagi benar. Kita cari yang videonya biar lebih paham. Pemerintah mengucap keras karena miliknya Israel terhadap markas misi perdamaian Nihil di wilayah Libanon Selatan. Serangan tersebut mengakibatkan gugurnya Epi, musuh depan. Untuk pihak-pihak yang terkait didesak untuk segera mewujudkan perdamaian dan berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiharto. Kami selaku Menteri Luar Negeri wakil pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Libanon Selatan dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah yang dilakukan karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar. Pemerintah mengucap keras karena Sudah selesai. Sudah semuanya? Sudah Pak? Oke, sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Nah, kita skip akan tampil. Epi kan ke depan Epi. Ini cuma 3 kelompok. Kan 1, 2, 3. Ya, yuk kita skip kelompok siapa yang akan tampil pertama. Kelompok 3 Akhirul dan Mira urutan pertama. Ayo. Yeay. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan tempatnya di depan. Analisis ketepatan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon sudah dapat jika dilihat dari amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Orang global Indonesia dikenal sebagai negara yang lebih tinggi perdamaian dan
aktif dalam diplomasi internasional. Yang pertama PBB sebagai mata perserikatan bangsa-bangsa, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kesehatan dunia. Jadi kesimpulannya, keterlibatan Indonesia tepat dengan relevan karena sesuai dengan kepentingan Pancasila dan prinsip luar negeri terus aktif. Selanjutnya akan direspon oleh pemerintah. Baik, yang kedua, analisis manfaat dan resiko dari keikutsertaan Indonesia dalam misi tersebut, yaitu meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Indonesia dipandang sebagai negara yang peduli dengan perdamaian global. Pengalaman dan profesionalisme TNI meningkat, pasukan mendapatkan pengalaman operasi internasional, memperkuat hubungan diplomatik, membuka peluang kerjasama dengan negara lain, kontribusi nyata bagi perdamaian dunia, serta membantu melindungi warga sipil dan mencegah konflik meluas. Resikonya itu yaitu ancaman keselamatan pasukan. Wilayah konflik seperti Lebanon memiliki resiko tinggi, biaya operasional besar, membutuhkan anggaran negara tidak sedikit, potensi konflik politik internasional yang bisa menimbulkan tekanan dari pihak-pihak tertentu, serta dampak psikologis bagi prajurit yaitu trauma atau stres akibat konflik. Yang ketiga akan dijawab oleh Amirul. Rekomendasi agar Indonesia tetap berperan aktif tanpa merugikan kepentingan nasional. Seleksi dan pelatihan pasukan yang ketat, pastikan mereka siap secara fisik, mental, maksimalkan peran militer, aktivitas kemanusiaan, transparansi dan efisiensi biaya, mengutamakan keselamatan pasukan, menggunakan teknologi strategi modern, percepatan informasi internasional, tidak hanya mengingat pasukan, tetapi juga aktif dalam negosiasi. Kesimpulan akhir, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon merupakan bentuk nyata peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa yang positif dan strategis, selama tetap memperhatikan keamanan, efisiensi dan kepentingan nasional. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan mengenai hasil diskusi kami? Silakan. Pertanyaannya, bagaimana agar Indonesia tetap berperan aktif tanpa merugikan kepentingan nasional? Apa tadi? Bagaimana? Bagaimana agar Indonesia tetap berperan aktif tanpa merugikan kepentingan nasional? Baik, izin menjawab, yaitu dengan melakukan seleksi dan pelatihan pasukan yang ketat, lalu memastikan prajurit siap secara fisik dan mental, serta memaksimalkan peranan militer. Maka sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu saja. Dan ini bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan kita sudah presentasi kelompok. Gimana, sudah paham dan tentang kasusnya, analisisnya? Kali ini Bapak akan membagikan LKPD. Epi, Riza, Siti, Oci, dia, Mailo, Mirabina. Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan tidak?
Makasih ya. Oke, kita sudah mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Bapak Alfa tadi. Nah, karena kita sudah selesai, siapa di sini yang mau bermain kuis? Saya. Oke, semangat semua ya kuisnya. Oke. Sebelum itu kita ada aturan bermain kuisnya. Tolong meja dan kursinya disini terlebih dahulu. Kalian tiga barisan. Masih semangat semuanya? Apa kita mau ice breaking dulu? Oke, kita ice breaking dulu ya. Pertanyaannya, berapa nyamuk yang mati? Dulunya konsentrasi kata-kata itu. Berapa yang mati? 4. 3, Bu. 5. Lagi. Berapa? 3. 2. 1. Oke. Berapa nyamuk yang mati? 4. Dulunya perhatikan kata-kata ibu. 2. Berapa nyamuk yang mati? 4 pintar. Oke, sudah. Ayo kita baris. Kita mulai kuisnya. Aturannya, kalau kalian jawab benar, kalian lompat ke kanan. Kalau kalian jawab salah, lompat ke kiri. Kita mulai ya. Benar atau salah? Salah. Jawabannya 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Salah. Oke, kita lihat. Salah semua ya? Ya. Yeay. Lanjut lagi. Nah, oke. Oke, nah, lanjut lagi. Benar. Yakin? Benar. Nah, yakin? Salah, Bu. Salah, Bu. Kemanusiaan menciptakan. Salah, salah. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir, soal terakhir.
Oke, coba kasih jarak dulu. Oke, sudah. Nah, di sini aturan mainnya itu ada. Ini kuisnya kuis benar salah dan aturan mainnya. Kalau kalian menjawab benar, kalian lompat ke kanan. Tapi kalau kalian menjawab salah, kalian lompat ke kiri. Oke? Mana kanan? Ini kanan. Ini ke kanan dan ini ke kiri. Kalau Oke? kanan benar ya? Iya, kalau jawab benar ke kanan. Kalau jawab salah, lompat ke kiri. Paham? Oke, semua ya. Benar atau salah? Benar. Salah. Semua jawab salah ya? Oke, coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah salah. Benar ya. Oke, kita lanjut ke kuis selanjutnya. Tapi karena kuisnya benar, salah. Salah. Oke, siapa yang jawabannya sini benar? Siapa yang jawabannya salah? Oke, kita lihat ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah? 1, 2, 3. Dan yang benar cuma yang berarti masih kurang tepat. Karena kita tidak boleh melakukan Oke, kuis selanjutnya. Benar atau salah? Benar. Coba kita lihat lagi jawabannya benar atau salah. Yeay! Masih semangat kuisnya? Oke. Semangat dong. Kita lanjut lagi ya. Benar. Benar. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya. Coba kita lihat dan jawabannya adalah benar. Masih mau lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Yakin? Yakin dong. Benar. Yakin? Iya, kondisi tertentu. Oke, kita lihat jawabannya. Yeay. Tapi Mira masih kurang ya dari ini. Oke, karena kita sudah selesai bermain kuis,
Jadi di sini siapa yang mau bantu ibu untuk menyumbangkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Angkat tangan. Ayo dong, beri dong. Coba lihat. Untuk kesimpulan pada hari ini itu kita telah mempelajari hubungan-hubungan yang ada di dunia, bukan hanya suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri, maka dari itu dia membutuhkan negara lain untuk bekerja sama. Nah, hal itu disebut dengan hubungan internasional itu sendiri. Dan dalam hubungan internasional itu memuat asas-asas dan juga faktor eksternal dan faktor internal untuk mencapai suatu hubungan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu tuh ya. Jadi benar ya, pada dasarnya hubungan internasional kita itu negara kita tidak bisa berdiri kaki sendiri karena pada dasarnya negara itu memerlukan bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negara itu. Oke, paham semuanya? Paham. Nah, sekarang yang mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Coba angkat tangannya seperti ini. Dan kalau bowling seperti ini. Oke, menyenangkan semua ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu sudah memberikan tugas proyek yaitu membuat infografis, dan itu untuk dikumpul di minggu depan ya. Nah, juga untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar peran Oke, jadi di minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas infografis untuk pertahanan dan keamanan kan. Nah, kalian harus mengumpulkannya di minggu depan ini ya, terakhir. Lalu untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar peran nilai-nilai Indonesia dalam pembangunan nasional. Oke. Namanya infografis tadi pakai Canva boleh nggak Bu? Iya, pakai Canva. Selain Canva boleh? Kalau bisa di Canva saja karena kita akan melakukan dari link masanya. Kena paham semuanya? Bukannya untuk cetak atau Link aja. aja. Iya. Emangnya bisa Bu? Iya, bebas. Semuanya itu aja ya Bu, tidak diupload ke media sosial. Itu tugas nanti untuk sementara ini kita kumpulkan di WA saja. Oke. Oke. Sudah ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.